Bro, coba lo buka aplikasi investasi lo sekarang. Atau lihat berita ekonomi hari ini. Kalau lo perhatiin grafik harga emas, kemungkinan besar lo bakal lihat garis hijau yang lagi nanjak. Atau angka yang bikin mata melotot. Reaksi pertama lo pas lihat itu pasti kebagi dua. Di satu sisi ada rasa kepingin. Lo lihat orang pamer cuan, lo lihat berita bilang emas tembus rekor baru, dan hati lo panas. Wah, harus beli sekarang nih, mumpung lagi hype, biar gua nggak ketinggalan kereta. Tapi di sisi lain, logika lo nahan. Ada suara di kepala lo yang teriak lebih kencang. Tunggu dulu bro, ini harganya udah dipucuk, udah tinggi banget. Kalau gua masuk sekarang, terus tiba-tiba besok harganya jatuh, angus duit gua. Mending nunggu turun dulu kali ya. Dilema ini nggak cuma lo doang yang rasain. Serius, hampir semua orang. Dari mahasiswa yang baru nyisihin uang jajan, sampai karyawan yang gajinya udah 2 digit. Punya ketakutan yang sama kalau mau mulai main emas. Pertanyaannya selalu muter di situ-situ aja. Masih untung nggak sih? Apa gua udah telat pestanya? Atau jangan-jangan nabung emas itu sebenarnya strategi orang tua zaman dulu yang udah nggak relevan di era digital ini? Nah, di video kali ini, gua nggak bakal ngasih janji manis. Gua nggak akan bilang, ayo beli emas biar bulan depan lo bisa resign dan hidup mewah. Enggak, itu bohong. Kita di sini bakal bedah tuntas realitanya. Kita bakal bongkar pakai data, pakai logika, dan pakai psikologi pasar. Apakah si logam kuning ini beneran pahlawan buat nyelamatin masa depan lo? Atau justru cuma beban yang bikin aset lo jalan di tempat? Siapin kopi lo karena pembahasan ini bakal agak dalam. Hal pertama yang harus kita luruskan, dan ini fatal banget kalau lo salah paham. Banyak anak muda kecewa sama emas karena salah ekspektasi. Lo harus sadar, emas itu membosankan. Kalau lo nyari adrenalin, lo nyari sensasi jantung mau copot karena lihat portofolio lo naik 20% atau 30% dalam sehari, please, jangan main emas. Emas bukan tempatnya. Emas itu ibarat kura-kura dalam lomba lari. Jalannya pelan, santai, kadang malah kayak nggak gerak sama sekali, bikin ngantuk. Beda sama saham gorengan atau kripto micin, yang kayak kelinci atau citah. Larinya kenceng banget, tapi resikonya kesandung juga gede. Tapi coba kita lihat gambaran besarnya. Dalam investasi, ada 2 posisi penting, penyerang atau offense dan pertahanan atau defense. Saham, bisnis, kripto itu striker. Tugas mereka nyetak gol, nyari profit gede, melipat gandakan kekayaan lo. Tapi apa gunanya tim lo jago nyetak gol kalau gawangnya kebobolan terus? Nah, emas itu defender. Emas itu kipernya. Tugas emas bukan buat bikin lo kaya raya mendadak, tapi memastikan lo tetap kaya. Memastikan kekayaan yang udah lo kumpulin susah payah nggak hilang dimakan zaman. Jadi, kalau lo nanya, investasi emas profitnya gede nggak? Jawabannya mungkin biasa aja dibanding instrumen agresif lain. Tapi kalau lo nanya, investasi emas aman nggak buat jaga nilai duit gua? Jawabannya juara. Kenapa gua bilang jaga nilai? Karena musuh kita sebenarnya bukan harga emas yang naik turun.
tapi hantu yang nggak kelihatan namanya, yaitu inflasi. Gua kasih contoh simpel yang relate banget. Coba ingat-ingat waktu lo masih sekolah dasar atau SMP. Uang 100.000 itu rasanya gede banget kan? Lo bisa traktir temen segeng, beli bensin full tank, sisanya masih bisa buat nonton bioskop. Sekarang, bawa uang 100.000 ke minimarket, beli sabun cuci muka, beli kopi 2 cup, beli cemilan dikit, kembaliannya udah receh. Barangnya sama, kualitasnya sama, tapi kenapa harganya beda jauh? Itu bukti nyata kalau uang kertas yang lo pegang itu sakit. Nilainya makin lama makin lemah, makin keropos. Uang lo dicuri pelan-pelan tanpa lo sadari. Nah, disinilah keajaiban emas bekerja. Emas itu punya kekebalan terhadap penyakit uang kertas ini. Coba kita pakai data sejarah yang sering dipakai pakar ekonomi. Di zaman Nabi dulu, 1 dinar emas itu cukup buat beli seekor kambing yang bagus. Sekarang, ribuan tahun kemudian, kalau lo konversi 1 dinar emas, yaitu sekitar 4,25 gram, ke rupiah hari ini, harganya berapa? Ya mungkin sekitar 5-6 juta lebih. Duit segitu dapat apa? Masih dapat seekor kambing yang bagus. Bahkan mungkin dapat 2 kalau lagi murah. Lihat kan polanya? Ribuan tahun berlalu, kerajaan runtuh, negara berganti, mata uang berubah, tapi daya beli emas tetap sama. Emas menjaga keringat lo. Jadi, kenaikan harga emas yang lo lihat di berita itu sebenarnya bukan karena emasnya jadi lebih mahal. Itu adalah cerminan dari mata uang kita yang makin gak ada harganya. Emas cuma menyesuaikan diri. Jadi, ketika lo ragu beli emas, sebenarnya pilihannya cuma 2. Lo rela nilai kerja keras lo digerogoti inflasi sampai habis? Atau lo mau bekukan nilai kerja keras lo itu ke dalam emas? Sekarang kita masuk ke ketakutan terbesar lo. Bang, tapi ini harga lagi dipucuk, lagi all time high atau ATH. Ngeri ah. Dengerin ini baik-baik. Istilah harga tertinggi itu cuma ilusi optik jangka pendek. Coba kita naik mesin waktu, balik ke tahun 2010. Waktu itu, harga emas nyentuh angka 300 sampai 400 ribu per gram. Orang-orang di tahun 2010 teriak, "Gila, mahal banget emas sekarang. Ini udah pucuk, jangan beli dulu." Terus kita maju lagi ke tahun 2015 atau tahun 2020. Kejadiannya sama. Tiap kali emas nyentuh harga baru, orang-orang panik dan bilang itu kemahalan. Tapi lihat sekarang, orang-orang yang dulu nahan beli di tahun 2010 karena takut kemahalan, hari ini pasti nyesel setengah mati dan mikir, coba aja dulu gua beli, pasti sekarang gua udah senyum lebar. Nah, pola ini bakal terus berulang, teman-teman. Harga yang lo anggap pucuk gunung hari ini, 5 atau 10 tahun lagi cuma bakal jadi kaki bukit. Kenapa gua seyakin itu? Karena selama bank sentral di dunia masih nyetak uang kertas terus-menerus, selama krisis ekonomi masih bisa terjadi, tren harga emas dalam jangka panjang selalu nanjak ke kanan atas. Akan ada masa turunnya nggak? Pasti ada. Namanya juga pasar. Kadang dia koreksi, kadang dia turun dulu buat ambil napas. Tapi kalau lo zoom out grafiknya dalam rentang 10 tahun, grafiknya selalu naik. Jadi nggak ada kata telat buat mulai. Yang ada cuma penyesalan karena lo kebanyakan mikir dan nggak action. Terus gimana caranya masuk biar nggak boncos? Karena jujur aja,
Kalau lo beli hari ini, terus besok harganya turun, pasti nyesek kan? Kuncinya ada di strategi. Jangan jadi trader dadakan. Jangan beli emas hari ini dengan niat dijual minggu depan buat bayar cicilan motor. Itu namanya cari penyakit, bro. Emas itu punya spread atau selisih harga beli dan jual kembali. Kalau lo jual jangka pendek, lo pasti rugi spread. Emas adalah game jangka panjang. Minimal lo pegang 3-5 tahun. Buat dana nikah, dana DP rumah, atau dana pendidikan anak. Nah, teknik terbaik buat kita-kita yang gajinya bulanan adalah DCA atau Dollar Cost Averaging alias nabung rutin. Caranya gampang, tapi butuh disiplin tingkat dewa. Tentukan nominal yang lo sanggup. Misalnya 500.000 atau 1 juta tiap bulan. Pokoknya tiap tanggal gajian langsung beliin emas. Enggak peduli harganya lagi hijau atau lagi merah. Pas harga emas lagi mahal, uang 1 juta lo dapat gramasi emasnya dikit. Enggak masalah. Pas harga emas lagi turun, uang 1 juta lo dapat gramasi emasnya lebih banyak. Ini rezeki. Dengan cara ini, lo nggak perlu pusing mantengin grafik tiap jam kayak orang stres. Rata-rata harga beli lo bakal aman di tengah-tengah. Lo membiarkan waktu yang bekerja buat aset lo. Biarin aja dia numpuk sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu nyata di emas. Terakhir, gua mau kasih peringatan keras. Ini penting banget. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah beli emas pakai uang panas. Apalagi uang hasil ngutang. Jangan gesek kartu kredit. Jangan pakai pay letter. Jangan pinjam uang temen cuma karena lo FOMO, lihat harga emas naik. Kenapa? Karena kenaikan harga emas itu setahun mungkin rata-rata 10-5%. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi bunga pinjaman online atau kartu kredit bisa jauh di atas itu. Bukannya untung, lo malah buntung. Aset lo nambah dikit, tapi utang lo nambah banyak. Investasi itu tujuannya bikin hidup tenang, bukan bikin dikejar debt collector, bro. Pakai uang dingin. Uang yang lo ikhlasin buat tidur tenang dalam waktu lama. Kesimpulannya simple. Di dunia yang makin gak pasti, di tengah godaan gaya hidup yang makin boros, punya tabungan emas itu bukan sekedar soal cuan. Itu soal ketenangan jiwa. Tidur lo bakal lebih nyenyak karena lo tahu lo punya sekoci penyelamat kalau kapal ekonomi lagi goyang. Jadi, masih untung atau udah telat? Jawabannya adalah ada di tangan lo sekarang. Kalau lo cuma nonton video ini justru lanjut scroll TikTok tanpa aksi, ya lo bakal telat selamanya. Tapi kalau lo mulai sisihkan sedikit aja hari ini, 5 tahun lagi diri lo di masa depan bakal berterima kasih banget sama keputusan lo hari ini. Mulai aja dulu, beli gram pertamamu. Rasakan bedanya mental orang yang punya aset sama orang yang cuma punya gaya. Kita energi muda, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Peace.